Hai semuanya, pada saat ini saya Gerard Hursina di sini akan kembali lagi memberikan presentasi dari pelajaran audit 2 yang kemarin saya sudah pelajari. Nah, pada saat ini nih, subtopik yang saya angkat adalah 3 tujuan utama pengendalian internal yang efektif. Nah, tapi sebelum itu nih, kita harus tahu dulu dong, apa itu pengendalian internal. Penting banget nih buat kita tahu sebelum kita tahu 3 tujuan utamanya. Nah, menurut para ahli, pengendalian internal ini adalah prosedur-prosedur dan proses-proses yang digunakan perusahaan untuk yang pertama, melindungi aset perusahaan. Yang kedua, mengelola informasi secara akurat. Serta yang ketiga, memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, tanggung jawab atas pengendalian internal berbeda antara manajemen dan auditor. Manajemen bertanggung jawab dalam menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal entitas, sedangkan auditor bertanggung jawab untuk memahami dan menguji pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Prinsip pengendalian internal sangat penting karena dapat mencegah kecurangan dan pembuatan laporan keuangan yang menyesatkan. Nah, pengendalian internal berdasarkan tujuannya dibagi menjadi dua. Apa aja? Yang pertama, pengendalian internal administrasi yang mencakup struktur, metode, dan tindakan organisasi yang terutama dikoordinasikan sebagai motor untuk kepatuhan terhadap pedoman manajemen. Yang kedua, pengendalian internal akuntansi yang mencakup struktur organisasi, metode, dan langkah-langkah yang terutama dikoordinasikan untuk melindungi aset perusahaan dan memverifikasi keandalan data akuntansi. Nah, sekarang kita tadi udah tahu apa itu pengendalian internal. Nah, 3 tujuannya. Apa itu 3 tujuannya? Yang pertama, rehabilitas pelaporan keuangan. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas operasi. Dan yang terakhir, ketaatan pada hukum dan peraturan. Nah, udah satu-satu nih. Rehabilitas pelaporan keuangan. Nah, di sini manajemen bertanggung jawab pada hukum maupun profesional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara lengkap sesuai dengan persyaratan pelaporan seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum atau GAAP. Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memahami atau memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas operasi. Tujuan terpenting dalam pengendalian ini adalah memperoleh informasi keuangan dan non-keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah ketaatan pada hukum dan peraturan. Nah, pada Section 404 mengharuskan semua perusahaan publik itu untuk mengeluarkan laporan tentang keefektivitasan pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangannya. Nah, ada 2 konsep utama nih yang melandasi perancangan dan implementasi pengendalian internal. Yang pertama itu adalah kepastian yang layak. Di sini perusahaan harus mengembangkan pengendalian internal yang akan memberikan kepastian yang layak. Tetapi bukan absolut bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Pengendalian internal dikembangkan oleh manajemen setelah mempertimbangkan biaya maupun manfaat pengendalian internal tersebut. Yang kedua, ada kepastian inherent. Di sini pengendalian internal tidak akan pernah bisa efektif 100% tanpa memperhatikan kecermatan yang diterapkan dalam perancangan dan implementasinya. Manajemen juga harus mengidentifikasi kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi keefektifan pengendalian internal. Nah, kesimpulannya adalah bahwa pengendalian internal adalah cara-cara yang dilakukan oleh suatu perusahaan
untuk melindungi aset-aset perusahaan dan untuk mencegah adanya kecurangan yang terjadi dalam pelaporan keuangan perusahaan. Terima kasih karena sudah mau melihat presentasi saya. Untuk pertanyaan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar atau kalian bisa mencari saya di Instagram di @geradjmh. Kalian bisa tanya-tanya di DM, kalian juga bisa follow saya dan nanti saya akan follow balik. Ya, gitu. Terima kasih untuk kita semua. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya.